Harus diakui, kalau perkembangan timnas sejauh ini sangatlah oke. Keputusan untuk potong generasi dan mendatangkan sejumlah pemain keturunan dari Eropa membuat mereka mendapatkan banyak perhatian. Jepang salah satunya. Meski memiliki skuad mewah dan hampir 90% pemainnya abroad di Eropa, namun mereka tak ingin jumawa dan menganggap kekuatan timnas Indonesia yang baru sebagai ancaman nyata. Dan dia pun tak ragu menegaskan kalau Indonesia ini beruntung punya pelatih seperti Sintayong. Sesuatu yang kemudian juga seolah diamini oleh statement-statement para pelatih ternama Eropa terkait perkembangan timnas Indonesia yang bisa melaju sejauh ini. Setelah berhasil menciptakan berbagai sejarah dan sukacita bagi publik Indonesia, Sintayong jelas akan dihadapkan pada situasi sulit tatkala harus memimpin skuad Garuda bertarung di ron 3. Ya, sudah berulang kali dijelaskan kalau di atas kertas, Indonesia adalah yang terlemah dan persentase kelulusannya pun hanya 40%. Akan tetapi, perlu digarisbawahi juga, dalam setiap detik, menit, jam, hari, bulan, bahkan tahun, sepak bola selalu berubah, dan dalam fase ini, timnas Indonesia bisa dibilang udah sangat terlihat progresnya. Meskipun masih ada banyak catatan yang harus dibenahi jika benar-benar ingin bisa bersaing di level elit Asia. Lebih lanjut, semua juga tahu kalau di ron ketiga khususnya grup C, Jepang adalah tim yang paling diunggulkan. Hal yang wajar karena dari segala sisi Jepang emang punya segalanya untuk itu. Dan sebaliknya, Indonesia yang dianggap bau kencur ini tak lebih dianggap sebagai tim hore. Akan tetapi, pelatih Jepang Hajime Moriyasu secara tegas mengatakan kalau ia justru lebih tertarik dengan Indonesia dibanding tim lainnya. Baginya, progres timnas Indonesia di bawah Sintayong dengan metode potong generasi serta menggabungkan para pemain keturunan dianggap adalah cara yang terbilang bagus untuk mengangkat level permainan timnas Indonesia. Sehingga ia pun juga tak ragu menyebut Indonesia ini beruntung punya pelatih sekaliber Sintayong yang bagaimanapun punya pengalaman bertarung di Piala Dunia. Akan tetapi, Moriyasu juga memberikan pesan, kalau Indonesia ingin bisa tampil maksimal, maka ada beberapa aspek yang harus mereka benahi. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya, mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan dan menjaga clean sheet dengan pertahanan yang stabil, kata Hajime Moriyasu yang dikutip dari laman Newsone. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan Moriyasu, memang ada benarnya. Kalau mau menang melawan Jepang ataupun tim-tim kuat lainnya, sudah pasti stabilitas menyerang dan bertahan adalah yang utama. Dan di Asia, Jepang memang termasuk adalah yang terbaik soal itu. Di sisi lain, apa yang dikatakan Hajime Moriyasu memang seolah-olah diamini oleh statement-statement para pelatih ternama Eropa terkait perkembangan timnas Indonesia yang bisa melaju sejauh ini. Louis van Gaal misalnya, dirinya yang pernah datang ke Indonesia pada 2013 silam saat menjadi pelatih timnas Belanda, mengaku terkesan dengan perubahan yang ada di timnas saat ini, terlebih dengan skuad yang mayoritas muda. Sang menir yakin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bakal jadi tim yang akan diperhitungkan di Asia. Tim Indonesia bermain dengan semangat yang kuat, ditambah dengan dukungan masyarakat yang luar biasa. Itu membuat mereka bisa tampil mengesankan dan bisa berkembang sejauh ini dengan para pemain mudanya, ucap Van Gaal dikutip dari Sport.
Kemudian ada Allegri, pelatih asal Italia itu juga pernah melawat ke Indonesia pada 2013 untuk menjalani pramusim bersama Juventus melawan ISL All-Star. Sama seperti Van Gaal, sepak bola Indonesia saat itu sudah jauh lebih berkembang dari saat ia datang ke tanah air. Dan itu merupakan hal yang sangat positif bagi masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Indonesia adalah tim yang berkembang, ini bisa menjadi hal yang bagus ke depannya, tegas Allegri. Berikutnya ada Brendan Rodgers, pelatih yang kini menangani Glasgow Celtic itu juga pernah berkunjung ke Indonesia juga pada 2013 silam. Dilansir dari Reuters, ketika itu Rodgers masih menangani Liverpool dan bertanding dengan Indonesia 11 di Stadion GBK. Nah, melihat gimana permainan timnas serta segala hal termasuk naturalisasi yang sekarang emang lagi viral, bahkan sampai Eropa, membuat Rodgers terkesan. Sebab emang harus diakui kalau Indonesia sebenarnya banyak dipenuhi talenta berbakat. Hanya saja ketika itu tidak terurus dan terekspos dengan baik. Selain pelatih-pelatih di atas, beberapa pelatih di ronde ketiga khususnya di grup C juga mewaspadai kekuatan baru timnas Indonesia. Arab, Australia, hingga Cina bahkan secara terang-terangan mengakui kalau timnas Indonesia era baru bakal menjadi ancaman nyata. Apalagi dengan bergabungnya Martin Paes mulai dari belakang hingga depan, Indonesia berisikan pemain dari Eropa. Dan hal itulah yang membuat mereka mewaspadai Indonesia sebagai tim underdog di ronde ketiga nanti. Dan terlepas dari apapun, intinya segala hasil yang ada di ronde ketiga nanti, pasti itu sudah diperjuangkan sebaik mungkin oleh semua elemen timnas. Emang sih berat banget, tapi ibarat peluang kita hanya 1% pun, ya udah gimana caranya membuat 1% itu jadi sangat berarti. Kuncinya tentu saja doa, kerja keras, kekompakan, dan fokus. Oleh karena itu, semoga semua yang disiapkan bisa berjalan dengan lancar, termasuk menambah kedalaman skuad dengan para pemain grade A. Jika itu terjadi, maka peluang Indonesia setidaknya bisa sedikit lebih baik, walaupun ya tetap aja berat. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.